Nah, tadi juga ada kejadian aneh. Di dalam kan aku nggak bisa ikut ngobrol karena aku tiduran loh di bangku. Itu perut tuh rasanya disayat-sayat. Baru kali ini aku ngerasain, makanya aku bilang sama Billy kan, Bill gue keluar dulu, nggak kuat gue. Nah pas masuk nyebrang ke sini, nempel sih, apa aku nggak tahu nih apa, aku nempel sini tiba-tiba bleng hilang. Pas aku lihat ini. Hiroshima rusak karena bom. Warung rusak karena bom. Jayus. Ada ininya kan memangnya. Rusak Jayus. ini rusak karena bom, kalau warung kan karena bom. Sering diboni. Museumnya ke kiri apa ke Sana? Enggak. Cuman musik kita kan ya, bisa Mas ya? tinggal ke sana. Bisa. Ya. Itunya. Kok gitu. teman. Biru sih ini. Lah pakai topi. Bill. Pakai topi, Bill. Pakai topi loh dia. Lucu banget sih. Itu udah diambil? Hah? Udah ngambil. Oh iya, itu belum loh. Itu apa ya? Itu juga. Mas, itu apa ya, Mas? Buat peace kali. Hah? Ya. Buat perdamaian. Iya, itu sih ada peace. Ada UNICEF. Ya lihat Peace, itu, Mas. peace. Itu Monument perdamaian. of Peace. Itu perdamaian. Mau ke situ? Itu dulu, Mas, enggak apa. Mau ke museum dulu aja ya. Ini kan indoor. Museum kan ada lampu, itu nanti makin gelap nggak Takut kelihatan. museumnya jam iya, berapa? iya. Tutup Dulu ya. nanti museumnya. Nanti aku cek, aku ke museum itu ngambil aja dulu situ. Cuma Gitu aku ya. nggak mau masuk pekarangan sana ya. Aku di museum ngecek. Iya. Ya. Oh, itu dalamnya ada ini, Mas, kayak origami gitu. Oh iya, sama kayak anak-anak tadi ya. Ini museum. Bye. Nyebrang kita. Iya, museumnya sebelah sini. Heeh. Yuk. Ini, Mas, keterangannya. Monumen perdamaian bagi anak-anak. Ini untuk mereka yang wafat karena korban. Oh, Ini, Mas, inspired kematian Sadako Sasaki. Ya, ini ya kan tidak ceritakan tadi. Sadako who was exposed to radiation. Ultimately comply with the began call for concern. Oh, Sebenarnya begini, Mas. Kalau Sadako yang di film-film itu sebenarnya rekayasa. ya. Yang dia keluar dari sumur ya, sama dari TV ya. Nama Sadako itu sendiri sudah sangat terkenal sebenarnya, Mas, di Jepang. Dan menjadi pahlawan pendidikan. Karena kan ini sosok yang lincah, sosok yang cerdas gitu, Mas. Sewaktu beliau masih ada gitu. Dan wafat karena efek dari bom atom di Hiroshima. Jadi bukan hari itu tapi efeknya, Mas. Yang mana Sadako Sasaki ini wafat karena menderita leukemia atau kanker darah. Termasuk rekan-rekannya. Jadi pelajar yang sebanyak 10.000 itu tidak pas hari itu juga, tetapi efeknya, Mas, efek jangka panjangnya. Termasuk yang mereka masih dalam kandungan. Karena orang tuanya ibunya kan menghisap ini kan, Mas, efek radiasi, jadi itu berpengaruh terhadap perkembangan janin. Sehingga anak-anak yang terlahir itu sudah membawa sel-sel kanker. Iya. Itu, Mas. Tadi aku juga baca di sana ibu-ibu Ini, yang Mas, wafatnya.
ibu-ibu yang menghirup itu bukan pada saat itu. Jadi memang setelah itu kejadian tapi masih ada sisa-sisa dia yang sedang hamil itu juga mengalami sesuatu juga. Iya, gitu. Sehingga ini kan secara residual energi nggak baik sama buat Nyanya, Mas. Memang bener. Iya, soalnya di Survivor juga gitu tuh ditulis tadi di orang-orang ini. Cuma mungkin kalau sekarang ya Nyanya kan beda ya. Maksudnya kalau untuk orang biasa sekarang mungkin sudah aman sekarang. Karena ini sudah dipastikan oleh para ahli lingkungan di sekitar Hiroshima ini sudah aman sekarang untuk radioaktifnya. Tapi kalau kita lihat ya serpian-serpiannya masih ada. Karena itu tidak akan bisa hilang, Mas. Oke, nah kita di sini ngeliat ya. Kita lihat yang ini, Mas, yang bikin origami. Jadi ini harapan bagi anak-anak kecil yang waktu itu ingin mengenang Sadako, Mas. Karena sebelum selesai ke 1000 Sadako sudah wafat dan teman-temannya dari sekolahan akhirnya membuatkan origaminya. Jadi diteruskan gitu. Dan ini menjadi seperti tradisi sampai hari ini. Iya. Ini Mas lihat ke sini. Ya. Jadi ada seperti salah persepsi, Mas, selama ini ya Sadako yang diciptakan. Iya. Enggak. Jadi ada klarifikasi dari Sadako asli. Enggak mungkin itu terinspirasi soal seingat aku Sadako itu emang cerita dulunya tuh dia sakit. Anak yang sakit dan anak seorang dokter gitu. Jadi mungkin inspirasi ya. Hanya nama saja itu inspirasi nama. Tidak ada kaitannya dengan Sadako the Ring gitu. Nanti mungkin rekan-rekan pasti berpikir ke Jepang cari Sadako ya gitu. Ya memang kalau Sadako gitu. Itu yang di Himeji Castle yang inspirasinya itu Sadako keluar dari ini kan dari sumur ya. Cuma kemarin kita ke Himeji Castle itu gelap gulita, mau nge-shoot ke arah sumurnya juga udah nggak kelihatan. Itu sebenarnya itu inspirasi. Jadi bukan yang di Hiroshima ya. Beda nanti gitu. Biar tidak salah persepsi ya nanti ini beliau yang di sini kan Sadako Sasaki ya, namanya. Iya. Jadi menjadi pahlawan ini pendidikan bagi anak-anak. Soalnya ini, Mas, kalau yang saya dapatkan ya, secara residual energi yang saya rasakan dari Sadako sendiri memang ada di sekitaran sini. Oh ya? Iya, tetapi secara residual energi ya, Mas ya, bukan korin atau apa. Yang paling menyakitkan bagi dia adalah melihat teman-temannya yang satu bangsal, satu perawatan, itu setiap hari satu demi satu mengembuskan nafas terakhir. Dan Sadako itu paling terakhir lah. Jadi melihat, Mas, ada satu yang saya lihat itu sebelah tempat tidur. Itu laki-laki seusianya juga. Bagaimana setiap hari dia harus disuntik bahkan puluhan ya, harus ditusuk jarum. Dan juga melihat rambutnya setiap hari, setiap menyisir rambut begini rontok, Mas. Ini setiap hari rontok, bahkan ibunya kan membantu untuk menyisir. Dan teman-temannya setiap hari datang membantu untuk membuatkan origami. Di hari terakhirnya semua bahan kertas sudah habis. Dan waktu itu mencari apapun yang ada di situ. Dan ibunya pun mendatangi setiap ruangan mencari bekas pembungkus puyer obat, Mas. Bahkan newspaper ya. Seperti itu. Itu, Mas. Jadi bahkan koran pun juga dibikin origami karena mengejar ke 1000. Karena ada keyakinan bahwasanya kalau sudah bisa melipat origami yang ke 1000, segala permintaan akan bisa dikabulkan. Tetapi Sadako dalam hati tidak meminta sebuah kesembuhan, itu menjadi plus, tapi meminta perdamaian. Bahkan didengar teman-temannya pun juga itu sih tahu gitu. Dan ya ini, Mas, kalau kanker darah yang dirasakan tuh tiba-tiba lemas, kemudian sering mimisan, dan rambutnya rontok, dirasakan itu. Karena ada perubahan secara sel leukosit dalam tubuh. Nah, lihat Mas di sini. Iya, origaminya. Lihat, Mas, ini dari origami nih. Dari origami ya. Iya. Dan ini ada satu unting gini, ada 1000 gitu. Satu ini ya, satu renteng. Semuanya 1000 ya. Dikreasikan. Jadi origami yang di sini itu adalah bentuk dari burung bangau, Mas.
Karena burung bangau itu diyakini adalah hewan suci, salah satu hewan suci secara mitologi di sini. Ini Mas ada yang bentuk origaminya di bentuk ini. Wah, bagus banget Iya, ya. jadi seperti mozaik. Bagus banget. Ori ya Mas ya. Ini yang ditunjukkan ke Oh iya. Wow. ini rekan-rekan bentuknya. Dulu waktu TK kita diajari ya, tapi saya sudah lupa ya. Bikin sifatnya. bangau. Jadi tadi yang sudah seperti yang kita larung seperti ini. Sini aja lah ini. Jadi orang bisa masukin origami juga ya. Iya, bisa ninggalkan di sini Naruh juga kalau mau origami. bikin. Iya. Nanti mungkin mereka akan dikumpulin ya. Iya. Kumpulin dari orang-orang. Yuk mau ke itu ya, Museum? museum. Iya. Kalau yang tadi yang kemarin dari Fushimi Inari ya Mas, dari Kyoto, itu kita labu tadi. Mas mau ini Kak? Ini Iya. ini buat peringatan. Iya. Yuk kita ke sana Mas. Ini rekan-rekan kalau di Jepang itu untuk pejalan kaki sangat dihargai ya Mas ya. Didahulukan. Iya. Kalau negara Bahkan kita. terkadang kendaraan seperti mobil itu berhenti nunggu kita nyebrang dulu. Iya. Dan mereka benar. memberikan rasa hormat gitu. Benar. Ini Mas apa nih Mas? Oh, Flame of Peace. Iya, api perdamaian. Iya. Tahun 1994 Mas, Hiroshima ini pernah menjadi tuan rumah pergelaran Asian Games. Oh, 94. Iya, tahun 94 dan di situ diserukan pesan perdamaian. Asian Games seluruh Asia ya. Dipesankan pesan perdamaian sewaktu pergelaran pesta olahraga Asia Asian Games tahun 94. Asian Games Hiroshima. Dan tahun 2020 kota Tokyo terpilih sebagai penggelar Olimpiade 2020. Olimpiade Tokyo 2020. Wah, itu keren banget tuh ya. Iya. 2020. Kalau bilang Olimpiade kan harapan ini ya Mas apa? Pasti medali emas lah. Itu pasti dari bulu tangkis biasanya. Secara tradisi Indonesia, Jepang. iya. Hah? Indonesia. Iya. Tapi desain tata kotanya cepat ya Mas ya, untuk recovery-nya ya. Kita tidak menyangka di sini 74 tahun yang lalu itu ada apa gitu secara kasat mata loh ini. Sangat modern gitu. Iya. Dan ini penataannya malah seperti university ya Mas, seperti kampus ya. Iya, ini luas banget di sini. Bagus. Museumnya di atas. Dan pasti penduduknya juga banyak yang trauma ya Mas ya, Iya. di sini. Iya, yang tua-tua Penduduk terutama sini. Mas. Iya. Yang mereka survive kan. Di mana sih museumnya? Di sini aja. Ini malah serasa ini ya Mas, kita mau kuliah ya. Kuliah di luar negeri. Ini loh, kayak kampus ya. Nyonya kemana ya?
Museum dia bilang kan? Udah langsung? Iya, ngecek. Tadi dia bilang. Tak lihat petanya. Tuh, Mas deketnya Apple Center. Itu bom. ya kan? Oh, ya. Itu yang domnya. Ya tahu dekat kuburan tadi kan? Harusnya jatuhnya di situ ya, geser. Museum Station. Jadi kita sini ya tadi ya. Kita sini nyebrang itu kan, sampai kita kan di situ tuh Mas. Kita jalan sini terus ngambil ke sana ya. Station. Itu apa ya? Dom ya? Kastil. Itu kan kastil Hiroshima. Nah ini Gesumnya tuh. Dulunya itu kayak gitu Mas. Tahun 45. Rumahnya dari kayu. Teknologinya ya. Keren banget. Oh itu Mas. Oh my god. Balik. Sedih banget. Ini apa nih Mas cendawannya itu? 1,7% padahal. Itu jatuhnya di situ, itu domnya masih itu loh ya. Iya, kan konstruksi Eropa. Saya bayangkan kalau jatuh di sungai itu loh Mas. Yang kita larung tadi itu loh. Kan titiknya harus di situ. Itu kastilnya. Ini atapnya 140.000. berarti sama kayak tsunami Aceh ya Mas ya? Nggak tahu berapa. Tsunami kan 200.000. Ini kan hampir. Ini meleleh, baja Mas, bajanya meleleh. Ini kan jadi satu nih, komponen rumah ya ini ya, Ben Inren Garden. Jadi ini ada genteng, kan waktu itu rumah orang-orang yang bermukim di Hiroshima itu kan dari kayu sama genteng tanah liat. Ini dia menjadi satu Mas, jadi saking panasnya ya, sampai 1000 lebih derajat kan, 1000 sampai 2000. Dan ini kita lihat bajanya juga meleleh. Mancuk. Ini yang dekat tadi nih Mas. Lihat ini baja-bajanya ini. Makam Mas, makam yang dekat tadi itu.
orang duduk. Saya masuk. Bekas orang duduk. Aduh, sedih banget.
Gimana mas? Sedih banget. Iya mas, ngeliat yang pas anak-anak kecil tadi saya itu, padahal ini ya secara perhitungan, ini saya ulang lagi ya, jadi secara perhitungan memang meleset mas, tapi dampak yang kita lihat begitu besar. Apalagi kalau penggunaan senjata ini mungkin akurat gitu mas jatuhnya, karena kan titik utamanya itu kan di sekitaran bangunan dom, menyerang jembatan yang sebelah sungai tadi dulu mas. Yang tadi sudah saya bahas sama Mas Billy, bahwasanya kalau itu memang akurat sampai 90%, mungkin hari ini kita tidak bisa ke sini mas, karena radioaktifnya mungkin masih aktif sampai hari ini. Tadi nggak buat melihat orang korban itu ya, Iya. luka-luka dan sebagainya. Itu kan bekas ininya tuh mas, juga dampaknya secara penyakit. Tadi kita lihat juga ada yang mengalami mutasi genetik juga, perubahan di kuku ya. Terus ada yang sampel lidah diambil nanti, ada bintik-bintik merah di dalam lidah. Anak-anak kecil itu loh. Iya, ada yang masih bayi bareng. Terus yang ini sih mas, yang paling bagi saya yang bekas shadow bayangan yang hilang. Iya. Dan nggak tersisa gitu. Iya, dan itu sampai apa ya, menguap loh mas istilahnya. Jadi sebenarnya kalau tempat sisa itu Residual energinya ya. Ini bahkan selama kita perjalanan di Jepang nih ya mas, yang paling kita rasakan kenceng di sini. Jadi gue tadi habis dari museum, gue masih di museum Hiroshima. Terus tadi gue beberapa kali gue emosional banget, kayak mau nangis karena sekarang merinding. Apa ya? Di situ ditunjukin benda-benda sama barang-barang yang memperlihatkan betapa dahsyatnya bom di Hiroshima itu, dan gue sampai berurai, mata gue sampai berair ngelihat semuanya. Dan gue nggak tahu, energinya besar banget di dalam situ, jadi gue ngerasa sedih ya mungkin. Dan nanti teman-teman juga mungkin bisa ngelihat di video. Gue nggak bisa banyak ngomong sih, cuman gue ngerasa sedih banget di dalam tadi. Nah tuh, malam-malam nggak ada yang kesini kecuali kita. Emang dasar. Tadi kita kesini mau ngapain? Masa tadi di museum baterai memori apa, gua langsung habis. Kamu bawa baterai banyak ya? Hah? Baterai bawa banyak. Bawa. Ini kita sekarang udah di samping tempat. Sebenarnya ini seluruh area ini ya kena bom ya. Cuman ini adalah kayak semacam tempat peringatannya. Di belakang ada satu-satunya yang tersisa ini kan? yang tersisa. Dan tadi setelah pergi ke museum, aku baru tahu kalau ini keadaan sekitar pada saat itu seperti apa. Banyak mayat bergelimpangan di sini, di sungai semuanya. Kamu dengar tadi di museum kan? Aku baru ngerasainnya udah langsung pas menjejak di sini, makanya speechless dan muka aku tuh nggak bisa senyum.